Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, apa kabar semua, teman-teman semua yang hari ini sedang menyaksikan Pijar TV. Kamu lagi menyaksikan di Facebook Live ataupun di GoPlay saat ini. Kembali saya hadir untuk menemani kamu semua pastinya di waktu kamu untuk menghibur kamu. Karena kalau lihat di layar nih kayaknya orang-orangnya siap untuk menghibur. Ini apa sih, panggung hiburan atau apa sebenarnya? Tapi yang pasti kalau Selasa berbagi, ini kan kamu lagi Selasa berbagi ya hari ini ya. Kita selalu ngingetin kamu semua, yuk, udah belum saat ini kamu berbagi kehidupan sama orang sekitar kamu. Jangan sampai kehidupan kamu tuh cuma jadi cuma jadi orang yang cuma peduli sama diri kamu sendiri. Sedangkan mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang membutuhkan bantuan. Kadang-kadang kita mikirin, wah, aku pengennya ngebantuin orang yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan yang jauh banget. Tapi padahal kita lupa sama orang-orang yang sebenarnya ada sama kita, yang nggak jauh dari rumah kita, mungkin membutuhkan pertolongan kita. Yuk, sebarin kabar baik sampai ke seluruh pelosok Indonesia, supaya seluruh saudara kita yang ada di pelosok bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan lewat tayangan-tayangan Pijar TV. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita mau ngajak kamu semua untuk menjadi bagian dari Pijar TV, untuk kamu bisa menjadi donatur, karena donasi dari apa yang kamu kasih, apa yang kamu berikan, itu bisa dipakai untuk penyebaran penayangan Pijar TV di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Nomor rekening yang terpampang di layar saat ini atas nama Yayasan Pelayanan Indonesia BCA 5055182121. Dan kalau kamu mungkin mikir Transvision 178 itu apa? Itu adalah tempat di mana kamu bisa menyaksikan siaran-siaran Pijar TV ya. Transvision Channel 78 atau kamu juga bisa menyaksikannya lewat live streaming di www.pijar.tv. Dan kalau mungkin setelah kamu lihat acara ini, kamu mungkin punya pertanyaan, permohonan doa, komentar ataupun saran, kamu bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0813-8700-7055 dan ada tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu semua. Jangan lupa juga untuk mampir ke online shop Pijar TV yang ada di Shopee ataupun Tokopedia, dan kamu bisa mendapatkan ini dia ya, desain-desain terbaru dari online shopnya Pijar TV. So jangan lupa untuk mampir ke Shopee ataupun Tokopedia Pijar TV. Nah, saat ini kalau lihat di layar, saya mau kalian dulu Peter Chris dulu deh. Ada Peter Chris dulu, ya sebelum lihat yang layar lainnya nih, kalau teman-teman udah lihat nih. Halo, Mas Chris, apa kabar Mas Chris? Kabar biasa, Bang Jo. Mas Chris, tahu nggak, hari ini kayaknya ada yang beda Mas Chris. Karena ya, aku sebetulnya tuh, kupikir aku salah room ini. Kupikir aku salah. Gua ya, juga. Kayaknya bukan acara Selasa berbagi, kupikir nih. Iya, ini pertemuan. Nggak, ini pertemuan konferensi, ini pertemuan konferensi antara dua pemimpin. Satu pemimpin pemuda tersesat, satu pemimpin domba tersesat gitu ya. Iya, ngeri. Padahal aku baru kemarin nengokin kontennya Andre Taulani, kan ada Habib di sana kemarin itu kan. Oh iya. Itu kan. Aku langsung ingat, langsung ikut, kemudian loh, tiba-tiba Jo panggil, loh, nanti tamunya Habib nih. Waduh, cocok banget itu kan. Jadi ketemu dengan orang-orang terkenal hari ini gitu kan. Apalagi yang di bawah itu, aduh ngeri. Aku ini domba yang tersesat juga ternyata ya kan. Harus segera dikaryakan gitu. Kalau gitu makanya sekarang kita buka dulu, kenalan dulu sama domba tersesat dulu aja. Dari Yeri Patinasarani. Halo Bro Yeri, apa kabar Bro? Halo, selamat sore. Baik semua. Baik. Terima kasih Bang Jo, Habib dan Bang Chris. ini bukan acara debat kan ya? Ya, kita lihat nanti. Biar penasaran yang nonton, kita lihat nanti apa yang akan terjadi ya. Dan, nah ini dia tamu kita hari ini ya, Habib Hussein Jafar. Apa kabar Hussein? Habib Hussein. Halo. Apa kabar Habib? Halo, kabar baik. Apa kabar kalian semua? Baik. Kabar baik, Bib. Gimana? Sorry, aku mau nanya dulu nih Habib. Kan tadi kita selalu kenalin ya, ada
pemuda tersesat. Mungkin ada orang-orang juga nih yang belum kenal, belum tahu juga bahwa pemuda tersesat itu bukan cuma sekedar bikin konten, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga yang sebenarnya dilakukan oleh pemuda tersesat. Boleh diceritain, Bib, soal itu? Iya, sebenarnya pemuda tersesat itu kan awalnya konten ya, selama 2 tahun. Biasanya hadir setiap Ramadan, tapi kemudian sekarang hadir setiap pekan lah paling tidak. Untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ya kalau dalam perspektif Kristen nggak mungkin ditanyain di gereja. Oh, oke. Nah, karena kalau ditanyain gereja bukannya dijawab malah dimarahin nanti kita. Ngapain kamu nanya yang aneh-aneh begini? Makanya Bang Yeri kan ada domba tersesat juga seperti pemuda tersesat. Begitu juga dalam Islam tuh banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda yang aneh-aneh yang paling nggak sungkan lah ya buat ditanyain ke ustadz, ke kiai, ke habib di masjid. Maka kita bikin platformnya di media sosial. Nah sekarang itu selama 1 tahun ini sudah menjadi yayasan resmi, namanya Yayasan Pemuda Tersesat. Iya. Yang dia berbasis kepada donasi awalnya. Kita ada donasi di kitabisa.com, nama kampanyenya Celengan Pemuda Tersesat, dan itu dari semua agama ikut menyumbang, karena itu disalurkan untuk semua umat beragama, termasuk umat yang tidak beragama, karena salah satu campaigner di sana adalah Coki Pardede yang tidak beragama. Jadi buat orang yang nggak beragama pun kita bantu di sana. Nah, paling nggak ada 3 tuh. Pertama, bantuan wirausaha, karena orang bisa jadi sudah nggak tersesat, sudah bertobat, tapi kalau nggak ada kerjaan balik lagi dia ke ketersesatan. Kemudian yang kedua, kesehatan mental. Kita punya rumah sehat mental di Cinere, gratis untuk siapa saja yang punya masalah mental, termasuk kecanduan gadget dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah beasiswa. Beasiswa pendidikan bagi orang yang mau belajar, baik itu ilmu agama ataupun non-agama, dan mau berkontribusi bagi masyarakat luas. Nah, di antaranya yang ketiga ini beasiswa, Yayasan Pemuda Tersesat Indonesia pernah memberikan beasiswa untuk Ignatius di Indonesia Timur, tepatnya di Ambon. Dia mau kuliah kedokteran, tapi karena mahal dan tidak ada biayanya, maka kita bantu kemudian untuk pembiayaannya. Seorang Ignatius. Ya, dari namanya kan sudah kelihatan banget ya, Ignatius. Sangat Islami lah ya. Nah, artinya kita juga berbagi lah. Dan saya setuju bahwa berbagi itu utamanya dan pertamanya adalah ke orang-orang yang terdekat. Dalam Islam juga begitu. Walaqrabuna aula bil ma'ruf. Orang-orang dekat kalian itu lebih berhak atas kebaikan kalian. Oke. Nah, kalau tadi Habib udah sempat banyak bicara tentang pemuda tersesatnya, teman-teman bisa mampir YouTube channel Pemuda Tersesat dan juga bisa menitipkan pertanyaan-pertanyaan di sana. Boleh ya, nanya-nanya di sana ya, Habib ya. Terus juga kalau teman-teman di Selasa Berbagi ini mau gabung dan join in untuk ngebantu, itu gimana caranya, Habib? Di kitabisa.com/celengan pemuda tersesat. Udah bisa donasi, termasuk bisa mendaftarkan dirinya atau orang lain kalau ada yang membutuhkan. Nanti kita seleksi. Sebenarnya seleksinya hanya administratif ya. Seleksi administratif, setelah itu akan cair sesuai dengan permintaan dia, atau kalau lebih dari budget sesuai dengan budget yang sudah kita siapkan. Iya. Oke, nanti informasinya ada di bawah ini ya. Nah, jadi informasi itu bisa kamu gunakan untuk kamu juga bisa join untuk membantu apa yang sedang dilakukan untuk bisa bantu banyak orang lain ya lewat Pemuda Tersesat ini. Bib, cuma saya punya pertanyaan, Bib. Oh, Habib seorang Muslim, tadi kan disebutkan bahwa yayasan ini ngebantu juga orang-orang yang bukan hanya Muslim, tapi non-Muslim juga dibantu gitu. Kenapa Habib mau melakukan ini untuk non-Muslim juga? Iya, sebenarnya pertama adalah karena saya dididik oleh Nabi Muhammad untuk menjadi pribadi yang terbaik. Artinya kalau ada orang melakukan kebaikan kepadamu, maka kamu harus melakukan lebih baik kepada dia. Bahkan kebaikan yang paling mulia adalah kebaikan yang diberikan kepada orang yang jahat kepada kamu. Apalagi yang baik gitu kan. Dan di dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 8 dan 9 memang Allah
memerintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, termasuk kalau dia tidak beragama, bahkan tidak bertuhan. Nah, Bang Yeri itu setiap tahun ikut juga menyumbang di Hari Raya Idul Adha. Entah itu kambing lah, kemudian kalau sebagian muslim kesusahan, Pendeta Yeri Patina Sarani juga ikut membantu, maka saya harus lebih baik dari Pendeta Yeri. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Jadi urusan kebenaran masing-masing. Bang Yeri punya agama sendiri, saya punya agama sendiri, tapi dalam kebaikan kita berlomba nih. Baik-baikan, besar-besaran manfaatnya kepada orang lain. Karena kita meyakini khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat. Makanya ketika ada non-muslim langsung saya sigap. Bahkan saya beberapa kali udah melewati Pendeta Yeri dalam menyalurkan donasi-donasi. Waktu itu ada untuk COVID-19, untuk APD. Wah, udah lupa pada istilah-istilah COVID. Nah, untuk APD. Kemudian kemarin juga kita sudah ngobrol tapi belum terrealisasi untuk kegiatan-kegiatan bagi keremajaan, untuk wirausaha, untuk kesehatan, kemudian menjauhkan dari narkoba dan lain sebagainya. Ya intinya mengapa? Karena ya memang itu perintah dalam Quran, kitab suci kami, dan memang kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Makanya seharusnya yang paling populer di media sosial itu bukan yang paling jualan sensasi dan kontroversi, tapi yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi yang dikasih centang biru itu yang paling banyak donasinya, bukan yang paling banyak sensasinya. Ya, setuju banget. Jadi sebenarnya kita ini sebenarnya sama-sama diajarkan ya untuk berbuat baik, dan justru seharusnya kita semakin berlomba-lomba banget untuk berbuat baik karena ini bagian dari kehidupan beragama kita ya, Bib ya. Iya, artinya kalau ada orang jatuh gitu kan nggak usah tanya dulu agamanya apa baru ditolongin, kan enggak. Artinya kemanusiaan itu adalah poin utama sebenarnya kan dalam agama. Semua agama, saya yakin poin utamanya adalah kemanusiaan. Oke, nah ini yang kita mau kita mau bahas nih. Saya mau nyebrang dikit nih ya ke kasus yang lagi hangat saat ini dan ada urusannya juga ke arah kemanusiaan sama seperti apa yang Habib tadi udah bagi di kita semua nih hari ini. Tapi kita nggak bahas terlalu dalam ya ke hal ini ya. Kan baru-baru ini kita tahu bahwa di dunia ini kita lagi ada konflik Afghanistan yang baru-baru terjadi gitu ya. Nah, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil Bib dari konflik Afghanistan ini, Bib? Oke. Gini, Afghanistan itu adalah negara yang terjebak dalam konflik selama puluhan tahun. Baik itu awalnya konflik internal di Afghanistan, kemudian Amerika masuk ke sana sebagai seolah-olah juru damai. Padahal ya kemudian terjebak juga dalam konflik itu, bertarunglah kepentingan di sana. Nah, poinnya adalah bahwa kita sebagai masyarakat suatu bangsa harus memiliki imajinasi yang sama, bahwa semua anak bangsa adalah saudara, apapun agamanya, apapun sukunya. Itulah problem yang tidak ada di beberapa negara atau beberapa kelompok di Timur Tengah. Secara umum, tidak hanya Afghanistan. Mereka cenderung mengembangkan, membesarkan, membanggakan sukunya. Mereka cenderung membesarkan, membanggakan agamanya. Atau kelompok-kelompok kecil di internal agama atau internal suku. Sehingga kemudian kegagalan demi kegagalan terjadi di sana. Karena setiap orang bekerja sendiri-sendiri. Bahkan saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, kita di Afghanistan itu hanya ada kurang lebih 7 suku. Kita suku itu nggak berani saya bicara, ratusan perbedaan suku di kita. 7 itu hanya soal menyebut martabak manis saja di Indonesia. Jadi ada 7 tuh. Di Jakarta disebut martabak manis, padahal di kampung saya di Jawa Timur disebutnya terang bulan itu. Nah, di Indonesia itu ada 7 penyebutan martabak manis. Jadi bayangkan kalau kita nggak mampu membangun imajinasi yang sama, bahwa semua kita adalah saudara,
Nanti akan ada Jawa bagian terang bulan, Jawa bagian martabak manis gitu. Akan terpecah gitu. Bahwa orang Indonesia ini kan dahsyat ya soal kalau kita bicara keragaman. Mereka yang makan bubur diaduk dan gak diaduk aja bisa saling tengkar. Makanya 20 menit kurang ya waktu jatah makan dikasih waktu. Iya, kurang. Nah, Karena 5 menit buat ngaduk. Karena 5 menit buat ngaduk dan 5 menit buat debat. Enaknya diaduk apa enggak? Foto juga dihitung, foto juga dihitung. Foto di. Dan paling dahsyat orang yang enggak diaduk bilang orang yang diaduk itu psikopat gitu. Itu kan dahsyat. Dan yang lain misalnya supporter bola antara Persija dan Persib misalnya bisa saling tegang, antara Arema dan Persebaya bisa saling tegang. Kan ini menunjukkan bahwa keragaman di Indonesia dahsyat dan harus dijaga dengan baik. Nah, jaganya apa? Dengan mempunyai imajinasi yang sama. Iya. Bahwa kita adalah Indonesia. Karena itu lahirnya Indonesia bagi saya adalah Sumpah Pemuda, ketika semua anak bangsa apapun agama dan sukunya berkumpul dan bersumpah mengikat imajinasi yang sama bahwa kita adalah Indonesia. Benar. Ketika Pendeta Heri sakit, maka saya akan ikut menangis. Ketika saya sakit, maka Pendeta Heri akan ikut membantu. Itulah Indonesia. Itulah kekuatan kita, imajinasi. Bayangkan kita ini berbeda suku satu negara dan bisa mengatasi itu dengan imajinasi tadi. Timur Tengah itu satu suku beda negara, nggak bisa ngatasi. Padahal seharusnya challenge-nya lebih mudah. Artinya ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Karena itu kan ada momentum di mana Afghanistan kan minta nasihat kepada NU kan. Sampai NU beberapa tahun ini kan dipanggil ke Afghanistan untuk kemudian bikin cabang di NU, kemudian mengedukasi bagaimana bisa luas pikiran, luas hati untuk menerima perbedaan. Karena kuncinya itu, menerima perbedaan dengan hati yang luas, dengan pikiran yang luas, agar kemudian kita bisa hidup bersama. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama gitu. Kata Ahmad Albar kan gitu. Betapapun rumah kita ini agak reok-reok ya, karena berbagai masalah ya. Tapi ya paling enggak ini rumah kita. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Itu yang kemudian jadi problem di Afghanistan dan Timur Tengah. Akhirnya yang jagain negara lain. Bagaimana bisa negara lain punya mentalitas yang akan menjaga negara orang lain? Nggak ada, pasti kepentingan akhirnya yang masuk. Karena itu kita menjaga diri kita sendiri. Benar. Ya itu yang kadang-kadang kita nggak syukurin ya. Kita tuh karena udah terbiasa, wah kita memang dari dulu kita banyak yang beda kok gitu ya. Tapi kita nggak sadar gitu loh. Kayak tadi dikasih tahu sama Habib bahwa di Afghanistan ini 7 suku aja kita bisa berantemnya kayak sekarang gitu loh. Sedangkan di Indonesia ada ratusan suku, ratusan bahasa. Dan kita bisa jaga sampai hari ini damai itu anugerah sebenarnya. Thank you banget, Bib. Kalau dari Eri gimana ya? Lu tadi kita diingetin soal kita tuh harusnya bersyukur gitu loh. Kita dikasih anugerah di tengah keragaman kita masih bisa hidup damai. Iya, itu anugerah. Kita lihat ya di depan mata. Suku-suku di Indonesia itu bukan suku-suku yang nggak punya nyali loh. Suku-suku nyali gede semua. Terbukti, bener loh. Semua suku punya senjata loh. Yes, bener. Udah senjata ada tarian perangnya lagi. Iya. Tapi jarang kan kita dengar perang antar suku. Itu dia. Iya kan, ya begitu topiknya agama, wah itu lebih ini lah. Tapi kan ada sesuatu yang orang-orang sadari bahwa kepentingan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Makanya waktu saya makin kenal Habib, saya tuh makin bersyukur ada di Indonesia. Jadi buat saya tuh bro, Tuhan itu memberikan sebuah anugerah besar. Gua lahir di Indonesia, di mana berpenduduk Muslim terbesar di dunia, gitu. Berapa kali dalam event, gue pakai baju yang dijual Habib PJ dan nulis, tulisannya apalagi Islam kalau bukan cinta, gitu ya Habib ya, gitu. Jadi Islam itu cinta. Harusnya kita bersyukur, seneng, happy sebagai anak Tuhan, terutama sebagai anak-anak orang-orang Kristen, bahwa kita nggak
nggak perlu paranoid, kita nggak perlu kembangkan stigmatisasi, dan kita harus syukuri bahwa kita dianugerahkan keberagaman yang indah gitu. Ya, sebagai salah satu bukti hari ini berempat ya kita, meskipun Habib jadi minoritas untuk sementara waktu. Saya hanya minoritas kalau ruangnya virtual doang, kalau di dunia nyata enggak. Langsung aku tanya, emang mana yang lebih penting gitu ya, virtual atau dunia nyata ya? Ini coba euforia kita senang-senang doang, habis itu realitanya. Tapi maupun itu menjadi sebuah realita, toh indah juga kok. Yang terjadi kan cuma letupan-letupan kecil yang nggak bisa di frame itu menjadi sebuah kesimpulan, asumsi gitu. Kalau kita mau jujur, kita tinggal di bangsa yang indah, kita tinggal di bangsa yang beragam, dan salah satu keindahannya adalah ya kita bisa berkumpul bersama ini. Itu sih yang patut disyukuri, bro. Banget. Bener Bro Yeri. Karena itu hal-hal yang kita harusnya ingat selalu dalam kebangsaan kita. Adalah gini, kita harusnya bersyukur atas perbedaan. Perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harusnya jadi permusuhan, tapi itu harusnya jadi kekayaan buat kita. Terus yang kedua tadi yang lu share adalah, justru karena perbedaan itu, kita nggak takut. Kita jangan jadi orang yang paranoid gitu loh. Justru kita harus memperkental pertemanan kita. Perbedaan harus menyatukan gitu kan. Betul. Itu pelajaran yang harus kita benar-benar ingat. Thank you. Nah, kalau Mas Kris, dari tadi kita nyimak nih pembicaraan dua pemimpin ini ya. Apa yang menurut Mas Kris sendiri bisa kita ambil pelajaran dari apa yang mereka udah share tadi soal lembagakan perbedaan, jangan jangan perceraian, jangan jadi perpisahan, jangan jadi pertengkaran. Pada aku setuju semua, dan kenyataannya memang demikian kan. Kenyataannya demikian. Aku dari kecil besar di daerah Pantura. Di Pantura itu mayoritas teman-teman Muslim semua gitu. Dan dalam sekolah pun demikian. Satu kelas ya cuman aku tok yang Kristen gitu. Dan dari SD sampai SMA. Aku SMA sekolahnya di Rembang. Tahu sendiri Rembang gitu kan, banyak pesantren di sana. Orang kawan sekelasku itu Gus Menteri sekarang gitu, duduk di belakangku persis gitu kayak gitu. Dan kalau saat itu kita gini, yang pasti kalau kita memang berteman, yang paling banyak berteman dengan siapa? Ya berteman dengan kawan-kawan Islam Muslim kan pastinya kan, orang mereka yang paling mayoritas gitu kan. Jadi selama hidup dari lahir cepret sampai sekarang, aku nggak menemukan adanya paranoid tadi gitu. Bahkan justru aku asik-asik aja. Misal memang nggak ada pelajaran agama Kristen ya. Nggak ada pelajaran agama Kristen, daripada aku keluar kelas jajan dan boros. Ya aku di dalam kelas aja. Dengerin cerita itu lebih seru beneran itu. Apalagi guru wali kelasku dulu kelas 2 3 SMA. Guru wali kelasku itu Ibu Hidayatun, itu adalah guru agama di SMA aku gitu kan. Dan dilalah, loh aku itu malah jadi murid kesayangan. Itu kan lucu gitu kan. Sampai adikku yang masuk itu, adikku yang bukan adikku yang ketiga gitu kan. Jadi di bawahnya lagi. Itu sampai dikenal, "Oh, kamu adiknya Kris ya?" Gitu, langsung kenal gitu, jadi sama si Ibu Hidayatun ini. Itu nggak masalah. Dan tahun 90-80 hijab itu kan belum marak gitu kan. Itu pun udah banyak di Pantura. Dan aku biasa aja gitu kan. Jadi justru lebih seru sih kurasa ya. Benar-benar jadi bukti bahwa kita punya mimpi bersama, seperti yang Habib dikatakan. Kita punya mimpi bersama yang mimpinya itu ditaruh di kakinya Garuda itu. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Mamang-Roa. Itu kurasa itu yang benar-benar nyata, dan itulah Indonesia, itulah rumah kita dari SD, SMP sampai kuliah. Aku tetap minoritas dan aku fine-fine aja. Ini kalau sekarang aku keluar kota, jalan segala macam, itu pastinya nginepnya ya di rumah kawan-kawanku yang tadi bangku sekolah, kawan-kawan kuliah tadi itu. Yang jelas bukan kawan segereja. Gimana lagi coba gitu kan? Ya karena yang paling banyak di Indonesia ini adalah teman-teman Muslim, mau nggak mau kita itu ya pasti berkawan. Loh, kalau kamu nggak punya kawan-kawan Muslim, artinya kamu nggak berkawan dan kamu nggak bersosial.
Gitu. Perintah Yesus jelas, kasihilah sesama manusia dan kasihilah tetanggamu, your neighbor. Yang jelas tetanggamu siapa? Lo mau cari kompleks yang isinya Kristen semua? Kagak ada, bro. Gitu. Susah. Ya jelas nggak mau harus standar. Udah minoritas eksklusif lagi gitu ya. Itu nggak tahu diri gitu kan. Terus aku nih di Jakarta, mau cari kos-kosan, ya kan? Terima kos Kristen, kagak ada gitu kan. Ya, kos semua isinya ya macam-macam. Kanan kiriku mbak-mbak yang pakai jilbab semua. Ya, malah aku Lebaran kemarin ya, karena justru aku berada di lingkungan kos yang majemuk. Loh, Lebaran aku tuh kenyang, bro. Lebaran itu kemarin ikut nyembelih kambing karena yang punya ini Pak Haji. Ada kambing 2 gitu, kenyang gitu loh. Justru itu harusnya yang kenikmatannya keberagaman kan. Iya. Itu kalau sampai kawan-kawan Kristen nggak bisa melihat ini, ya, aduh, lo hidup di mana? Dan kemudian paranoid, apalagi paranoid tadi, lo hidup di mana? Kamu berkawan dengan siapa? Iya. Terus tambahan lagi, kitab suci yang kamu baca itu kitab suci Injil model apa? Gitu. Itu sih, bro. Jadi jelas aku dukung beliau berdua tadi sih. Aman saya. Saya di Indonesia aman lah gitu. Aku mungkin mau menambahkan ya. Jadi gini. Yang biasanya menjadi masalah kemudian dari oknum-oknum umat beragama itu nantinya adalah ketika ada kepentingan politik atau tunggangan-tunggangan politik di dalamnya. Itu. Kalau secara umum umat beragama itu baik-baik aja lah. Tapi biasanya ketika ada hajatan politik, kepentingan politik, kemudian motif politik, momentum politik, itulah yang bikin seolah-olah itu tidak baik-baik saja. Ya. Itulah yang terjadi di Timur Tengah. Karena itu kasus di Afghanistan, Suriah, Irak tidak bisa dilepaskan dengan proksi antara Amerika dan sekutunya serta Rusia, Cina dan sekutunya. Jadi masalahnya masalah politik, bukan masalah agama. Sehingga kemudian karena itu saya ingin sekali mengajak teman-teman semua, baik itu Muslim maupun non-Muslim, untuk nanti di hajatan politik tahun 2024 itu kita tidak semua ikut dalam hajatan politik itu. Yes. Maksudnya tidak ikut secara aktif. Kita memilih, ya udah memilih, dan pemilihan kita itu bersifat rahasia. Harus dirahasiakan. Tapi janganlah semua terjun ke politik. Khususnya tokoh-tokoh agama. Seperti Pendeta Yeri, seperti saya, khususnya janganlah berpolitik elektoral. Berpolitik kebangsaan lah. Yang ada di kepala kita bukan harus menang ini, harus itu kalah. Tapi apapun yang terjadi, Indonesia yang harus menang. Toleransi yang harus menang. Cinta kasih yang harus menang. Kebersamaan dan persaudaraan yang harus menang. Karena itu, saya ingin mengajak, sekaligus saya berjanji untuk tidak terlibat dalam politik elektoral di tahun 2024 nanti. Agar kita tetap menjadi oase di tengah kepanasan akibat suhu politik itu untuk tetap mendinginkan. Misalnya ada fenomena yang ingin mengadu domba umat antar agama atau intraagama, nah kita yang muncul. Karena kalau yang punya kepentingan ini kan sulit ya. Betul. Kalau sudah punya kepentingan kita sulit. Betul. Tapi ketika kita sudah tidak punya kepentingan, kita mau ngomong apa aja bisa. Dan mau ngomong apa aja dipercaya oleh semua kubu, semua kelompok. Karena mereka tahu kita nggak punya kepentingan politik apa-apa. Karena itu saya berharap ada sekelompok orang yang nanti di tahun politik mereka lockdown. Nah, lockdownnya bukan hanya saat pandemi seperti sekarang. Nanti saat tahun politik mereka lockdown. Tidak keluar rumah, hanya di rumahnya mereka. Artinya apa? Rumah mereka adalah Indonesia. Jadi terus berada di pikiran, hati, ucapan, tindakannya bahwa Indonesia. Melakukan segala sesuatunya untuk Indonesia. Bukan untuk partai, golongan, pasangan calon, ataupun apa-apa. Ya, setuju ya. Jadi kita udah diingetin, baru kita mulai, kita udah diingetin banget sama Habib bahwa gini, ini tuh perhelatan 2024 ini nggak kerasa ya. Mungkin kalau kita ngitung, sudah 3 tahun lagi. Tapi
Justru mulai dari sekarang kita sudah diingetin, kalau nanti itu udah dekat-dekat 2024, jangan sampai kita dijadikan alat politik gitu ya, dan akhirnya memecah belah bangsa melalui perbedaan-perbedaan yang kita punya. Nah, ini Bib, kita kan terima cukup banyak pertanyaan yang menanyakan hal-hal tentang agama dan juga lintas agama. Nah, kita mau gunakan momen ini untuk menjawab dari perspektif keragaman kita nih. Ini juga bisa jadi bagian kita untuk mendinginkan buat pihak-pihak yang nanya, yang juga punya perspektif agak sensitif nih, Bib. Nah, ini pertanyaannya ini, Bib. Adakah korelasi katanya antara terorisme dengan agama? Dan mengapa beberapa organisasi teroris selalu memakai isu agama? Gimana tanggapan Habib soal ini? Gini, secara ideal tidak ada korelasi antara agama dan terorisme. Bahkan yang ada adalah kontradiksi. Agama adalah antitesa bagi terorisme. Karena misalnya saya bicara dalam perspektif Islam. Islam itu salam artinya adalah damai. Terorisme itu artinya teror. Maka dari segi penamaan saja ini dua hal yang bukan hanya berbeda tapi bertentangan. Yes. Dari segi istilah. Dari visi misinya juga bertentangan. Terorisme menebar ketakutan, Islam itu adalah menebar kegembiraan. Islam itu berorientasi kepada kemaslahatan, terorisme berorientasi pada kekacauan. Jadi idealnya keduanya ini bukan hanya berbeda tapi bertentangan. Karena itu kalau ada komunitas yang beragama dengan baik, pasti tidak akan ada terorisme di sana. Nah, tapi kenyataannya ada oknum-oknum yang menggunakan agama sebagai alat propaganda untuk kepentingan terornya. Mengapa? Karena agama itu paling seksi untuk dijadikan alat guna membungkus segala bentuk kejahatan-kejahatan. Misalnya, hoax. Yes. Itu bau anyirnya akan hilang kalau dibungkus dengan agama. Padahal agama anti hoax. Agama itu soal kejujuran. Kemudian juga teror. Teror itu akan kelihatan buruknya kalau dia berwajah teror itu sendiri. Tapi ketika dibungkus dengan berbagai bungkus-bungkus yang berbasis agama, seolah-olah itu bukan lagi terorisme. Kalau dalam Islam biasanya, yang biasanya jadi korban istilahnya adalah jihad. Kalau dalam Kristen mungkin martir. Itu yang menjadi korban. Padahal jihad itu tidak jahat. Karena jihad itu intinya melakukan sesuatu secara konsisten dan dengan begitu segala daya upaya digunakan untuk kebaikan. Bukan untuk keburukan apalagi kejahatan. Jadi itu ada terorisme yang mengatasnamakan agama adalah kriminalitas dari oknum umat beragama. Yang tentu itu bahaya dan dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar, mengapa? Karena mengatasnamakan agama. Kekerasan itu sendiri adalah dosa, apalagi mengatasnamakan agama. Kebohongan itu adalah dosa. Kata Tuhan, wala'anallahu 'alal kadhibin, laknat bagi orang yang berbohong. Apalagi kalau berbohong pakai agama, kata Nabi, siapa yang berbohong atas nama aku, tempat duduknya sudah siap di neraka. Jadi seatnya sudah siap itu, dan pasti gak ada AC-nya itu. Seatnya di neraka, gak premium itu tempat duduk. Nah, itu bayangkan. Jadi ketika dibungkus dengan agama, maka mereka ingin kemudian menutup keburukan yang menjadi agenda dan perilaku mereka. Nah, karena itu ini adalah musuh utama umat beragama. Karena itu setiap umat beragama harus menyadari bahwa ada oknum-oknum ini yang harus kita lawan. Iya. Dan yang melawan harus orang beragama itu sendiri. Yang melawan tindak terorisme atas nama Islam ya orang Islam. Yang melawan tindak terorisme atas nama Kristen ya orang Kristen. Kenapa? Kalau yang menawan terorisme atas nama Islam adalah orang Kristen, seolah-olah ini perang antar agama. Begitu juga sebaliknya, ada terorisme di Kristen, kemudian umat Islam yang beresin. Seolah-olah ini perang antara Islam terhadap Kristen akhirnya. Karena itu kesadaran dan actionnya harus dilakukan oleh masing-masing umat beragama.
Selain karena terorisme menjadi masalah dalam semua agama. Semua agama pasti ada oknum-oknum terornya. Begitu sih. Ya itu yang kita apa ya? Yang kita kadang-kadang nggak sadar ya. Udah kontra logika juga kok. Udah jelas tadi dijelasin. Agama selalu ngajarin cinta, agama selalu ngajarin kasih, agama selalu ngajarin kebaikan. Terorisme udah jelas teror, ketakutan gitu ya. Apalagi katanya orang yang paling berdosa adalah orang yang menggunakan kejahatan dan juga akhirnya mengatasnamakan agama lagi untuk melegalkan kejahatan itu gitu. Kalau dari Bro Yeri gimana Bro? Tadi kita dengar banyak soal ada banyak orang yang menggunakan hal ini gitu loh untuk memecah belah gitu, apalagi mengatasnamakan agama Bro. Iya, kalau kita lihat dalam perspektif Alkitab kan sebenarnya gini, yang dari daging selalu menganiaya yang dari roh gitu. Daging menganiaya roh. Jadi menurut saya ini terorisme ini dalam tanda kutip menganiaya nilai-nilai sakral agama yang udah ada. Ya, dan parahnya lagi berkamuflase sepertinya ini part dari agama. Which is itu juga yang harus kita waspadai di dalam kekristenan. Karena tanpa disadari ego sektoral itu kan. Karena ini kan bukan bicara lagi mayoritas minoritas, ini ada bicara ego. Artinya semua agama punya part yang harus diwaspadai. Dan ya kalau kita mau jujur secara historical kita punya masing-masing part, semua ada semangat ke arah terornya, seperti itu, menganggap yang lebih lain, membungkam yang lain, menyingkirkan yang lain, menjegal yang lain, mengintimidasi, kontrol dan sebagainya gitu. Jadi nah harusnya agama kembali berdiri teguh untuk menjadi bukan cuma filter tapi melawan balik seperti kata Habib gitu. Makanya saya sama Habib ini ya selalu berusaha mengeluarkan energi dan effort untuk bukan cuma meredam gitu loh, tapi melahirkan tabrakan budaya bahwa ketika orang lagi saling sensitif kita ngeteh bareng, makan nasi goreng pisang goreng gitu. Ketika orang lagi sensitif nih, wah ini kita main game bareng gitu. Sehingga terjadi sebuah tabrakan budaya atau tabrakan paradigma. Nah harusnya ini dilakukan secara menyeluruh sih sama semua sesama umat beragama, sehingga orang akan berpikir untuk melakukan hal-hal seperti itu untuk saat-saat sekarang ini. Itu sih Bro. Kata-kata Yeri tadi, tabrakan budaya, tabrakan paradigma, tabrakan cara berpikir, itu yang kata-kata yang harusnya juga ada di dalam pikiran kita. Justru pada waktu kita lihat, pada waktu kita merasakan konflik lagi naik-naiknya, itu justru kesempatan buat kita justru yuk ngopi bareng, ngeteh bareng deh, kita main bareng seperti tadi yang Bro Yeri dibilang. Bro, gitu. Saya ini pernah diajak Habib Hussein makan kambing dekat rumahnya Habib, diboncengin deh. Diboncengin. Meskipun berat tapi Bang Yeri. Ya. Karena memang mengupayakan toleransi itu berat. Berat badan saya gitu. Tapi tetap dilakukan ya Bib ya? Tetap dilakukan. Karena tantangannya orang seperti saya, Pendeta Yeri dan teman-teman di Pijar semua ini, tantangannya itu besar. Mengapa? Karena oleh teman yang seagama dianggap kurang jos gitu agamanya. Sama orang yang beda beragama, bagaimanapun dia beda agama. Gitu. Akhirnya kita tuh kayak gak punya tempat di mana gitu. Tapi kan saya yakin bahwa ketika kamu tidak punya tempat di sisi manusia, maka Tuhan akan memberikan tempat di sisi. Wow. Gila, makanya selesaikan semua masalah itu dengan bareng-bareng, makan bareng. Tapi ngomong-ngomong, yang bayarin siapa tuh waktu terakhir makan itu? Nah itu, saya cuma nganterin doang, yang bayarin tetap lagi. Pokoknya perut terbuka, hati terbuka. Hati terbuka, gitu. Mulut terbuka, hati terbuka. Filosofinya begitu. Tapi memang benar kata Bang Heri, bahwa nggak usah muluk-muluk deh. Nggak usah mikir, kita bikin event toleransi, kita bikin, ini dengan biaya sekian, panggung begini, nggak usah. Kalian yang beda agama, makan sate bareng, upload di media sosial. Kalian ngelihat gereja sama masjid bersebelahan, masukin ke TikTok. Jadiin konten TikTok. Nggak usah mikir yang muluk-muluk. Kalian bantu isomannya orang
Islam padahal kalian non-Muslim, atau sebaliknya difoto share di media sosial atau ceritakan di media sosial, agar kalau ada seorang suster yang jalan bersama seorang ustadz gandengan tangan nyebrang, itu nggak lagi viral karena itu sudah biasa aja, toleransi udah biasa, nggak lagi luar biasa. Wah, itu gila, itu benar tuh. Pokoknya kalau misalnya kita lihat di sosial media, kita masih ngeliat ada perbedaan lalu kita anggap ini luar biasa, berarti ada yang salah sebenarnya. Berarti kita masih punya banyak pekerjaan rumah. Iya. Jangan seneng ada tuh kan foto seorang biksu nyiramin air untuk wudhunya seorang ustadz. Itu kan selalu viral. Saya nggak pernah seneng karena bagi saya berarti masih luar biasa pemandangan tentang toleransi. Iya. Wah, ini baru diomongin tabrakan paradigma. Belum diomongin gitu aja gue langsung, iya benar juga ya. Kita udah nggak betul, wih hebat banget. Lihat tuh toleransi nih. Suster jalan sama wanita berjilbab gitu kan, bisa jalan barengan nyebrang jalan gitu kan. Itu suatu yang luar biasa. Padahal itu kita sering buat konten. Saya sering buat konten sama Habib. Meskipun komennya masih kapan nih transfer pemain, masih baru di situ. Tapi itu orang udah mulai biasa ya, Bib. Iya, artinya orang sudah mulai biasa. Yuk. Nah, iya. Artinya kalaupun efek positifnya, kalaupun obrolan kita menyebabkan salah satu di antara kita ada yang kemudian transfer, tentu bukan kitanya ya, masa pendeta masuk Islam, masa Habib masuk Kristen gitu kan, jadi headline di berbagai media nanti. Nah, mungkin ada orang Kristen yang akhirnya mu'alaf, mungkin juga ada orang Islam yang akhirnya masuk Kristen, mungkin kan. Ya. Tapi paling tidak ketika itu terjadi, mereka akan menjadi mu'alaf atau mereka akan menjadi orang Kristen yang baik. Bukan seorang mu'alaf atau orang Kristen yang suka menjelek-jelekan agama sebelumnya. Betul, itu poinnya. Karena kenapa? La ikraha fiddin, kata Quran. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya nggak bisa ngalang-ngalangi orang Islam mau masuk Kristen. Tugas saya hanya menyampaikan, mereka nerima, oke, nggak menerima, terserah. Karena itu hidayah di tangan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Pendeta ini nggak akan bisa ngalang-ngalangi orang mau masuk Islam. Maka yang bisa kita lakukan hanya ketika dia masuk Islam menjadi mu'alaf, atau ketika orang Islam menjadi Kristen, mereka tidak bicara kejelekan agama sebelumnya, tapi kebaikan agama yang dia peluk sekarang. Itu poinnya kalau menurut saya. Tuh, makanya jangan, itu sama orang pacaran biasa. Kalau orang pacaran tuh biasanya suka ngejek-jelekin mantan memang, Bib. Jadi kalau misalkan ada orang udah putus terus pas ngejelekin mantan, berarti dia masih memang bukan orang yang dewasa, bukan orang yang benar-benar harus didekati, betul nih ya. Nah, ngomongin sejarah ya, tadi kan ada juga ngomongin mantan ya. Mantan ini nggak ada hubungan sama mantan, karena bicara soal sejarah gitu ya, sesuatu yang udah lewat gitu. Tapi kita bisa belajar kan, untuk jadi pelajar dalam diri kita. Om Kris, ini kalau bisa kalau kita mau bahas nih, itu juga sebenarnya kan ada banyak kasus seperti perang salib, yang mana bangsa-bangsa Eropa terlibat menggunakan propaganda perang ekspedisi keagamaan. Nah, mereka juga menggunakan membalut agama, padahal untuk tujuan tertentu juga nih, Mas Kris. Gimana kalau menurut Mas Kris sendiri dalam hal ini? Ya, aku rasa kalau saya sekarang disuruh ngomentarin itu kan, mempertanyakan kepada kekristenannya sih sebetulnya. Karena ketika Yesus turun ke bumi, dia dikatakan sebagai Raja Damai kan, dan menggenapi apa yang dikatakan oleh nubuatan Yesaya. Dikatakan di sana bahwa tidak ada lagi bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa, dan pada saat itu mata kapak, pedang dan segala macamnya akan menjadi mata bajak, dan orang akan mulai untuk bertani, bercocok tanam. Pada akhirnya tidak ada lagi menggunakan peperangan untuk segala maksud tujuannya. Dan ketika mereka mengaku sebagai pengikut Kristus, terus mengobarkan, apalagi memakai simbol salib, ya itu justru ketika sekarang ya, melihat sejarah, aku mempertanyakan sebenarnya yang jadi motif sebenarnya apa mereka? Apakah benar mereka membela salib? Ataukah mereka membela kepentingan mereka sesaat pada saat itu? Jadi kalau yang belajar sejarah pastinya akan tahu bahwa Crusade atau perang salib itu banyak banget permasalahannya di sana.
dan banyak banget kepentingan-kepentingan negara-negara Eropa yang terlibat di sana gitu. Jadi kembali, Yesus datang ke bumi, dia bergelar Raja Damai, menggenapi Yesaya. Dan kalau kita mengaku pengikut Kristus, seharusnya damai itu selalu menjadi kata utama dalam kosakata kita, dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan atau konflik apapun itu. Itu sih kurasa, dan itu sejarah yang menjadi pelajaran bagi internal Kristen ya, khususnya gitu. Itu sih Bro, kalau kita belajar dari sejarah gitu. Ya, karena kalau kita lihat sejak awal kekristenan lahir gitu kan, dari Yesus diteruskan kepada para rasul dan bapak-bapak gereja selama hampir ratusan tahun sampai tahun 300-400. Tidak ada yang namanya peperangan memakai nama Kristus, meskipun mereka mengalami tindakan-tindakan yang tidak manusiawi pada masa itu gitu. Ya, dan meskipun mereka sudah menjadi besar sekalipun di tahun 300 dan 400, nggak ada seperti itu. Tapi ketika kemudian tadi ada kepentingan, ada politik dan segala macamnya, barulah agama disalahgunakan, religion disalahgunakan, kekristenan disalahgunakan. Kalau kita bicara internal koreksi pada diri kita. Gitu sih. Bener sih, padahal sejarah udah ngajarin sama kita loh. Waktu itu banyak pengikut Kristus yang di apa namanya, ada yang dicambuk, ada yang disiksa segala macam, tapi itu jadikan sebagai bahan untuk kita akhirnya berperang dan juga saling menjatuhkan. Harusnya kita bisa belajar dari sejarah juga gitu ya. Kalau betul kayak tadi Habib bilang bahwa agama selalu mengajarkan cinta, sedangkan teror udah jelas kebalikannya, namanya juga teror gitu ya. Kenapa kita harus percaya bahwa segala hal yang berbentuk kejahatan seperti teror contohnya itu harus kita sambungkan, harus kita sambung-sambungkan dengan keagamaan, dengan agama tertentu? Kayaknya itu sangat nggak fair, Bib. Tapi kan Bib, kalau boleh jujur Bib, untuk kita bisa memberikan pengertian, memberikan penerangan sama anak-anak muda sekarang, itu hal-hal kayak gitu tuh nggak mudah kan Bib, ya kan? Karena mungkin sudah terlalu banyak perbedaan, mereka juga udah banyak ngelihat, udah banyak perselisihan mengatasnamakan agama, banyak hoax yang dianggap kebenaran gitu loh. Lalu gimana Bib? Masih ada kita harapan untuk kita bisa jadi bangsa yang bisa saling menghargai? Iya, sebenarnya harapan itu justru jauh lebih besar di kita. Buktinya Indonesia sampai sekarang masih baik-baik saja dan akan baik-baik saja insya Allah. Karena memang mayoritas kita itu orang yang toleran. Karena mayoritas kita adalah orang yang beragama. Karena itu mereka sebenarnya damai, santai, cinta, dan mempersaudarakan siapa saja meskipun berbeda. Hanya saja justru menurut saya yang sedang ramai itu hanyalah oknum saja. Mereka secara militan, secara agresif masuk ke ruang-ruang media sosial, memapar orang-orang, dan melakukan berbagai propaganda-propaganda. Karena itu justru sekarang PR-nya hanyalah pada bagaimana kita memapar balik mereka. Karena gini, pada dasarnya gak ada orang suka perang. Di Quran itu dikatakan perang yang dibenarkan saja itu adalah pasti dibenci oleh yang melakukan peperangan, meskipun perangnya benar. Apalagi teror, perang yang salah. Maka manusia pasti gak suka menjadi teror, gak suka menjadi intoleran. Dan pasti jumlahnya sedikit. Karena itu, mari kita berisik juga di media sosial. Mari kita militan juga dalam memapar orang lain untuk menjadi toleran. Karena banyak orang moderat, ini yang lemes. Orang kalau moderat biasanya gak militan. Kita harus belajar kepada iblis, militansi dalam menyebarkan keburukannya. Iya nggak? Dari zaman Adam sampai akhir kiamat nanti mereka berjanji akan militan. Maka kita juga harus belajar dari dia. Untuk kenapa yang moderat ini kok gak militan? Coba dipelajari sejarah Yesus, pelajari sejarah Nabi Muhammad, betapa militannya dia. Nabi Muhammad itu dilempar batu
sampai luka, diludahi, dituduh tukang sihir, mau dibunuh. So must be go on. Semua tetap berjalan, tetap militan. Yesus, bagaimana beliau dihabisi, tapi beliau tetap teguh hingga titik darah penghabisan. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Pengikutnya hanya 80-an orang, tapi beliau tetap teguh. Kalau kita bayangkan Nabi Nuh itu di era sekarang kalau punya media sosial kan berarti gak centang biru. Pengikutnya hanya 80. Tapi kan tidak, kita akan tetap teguh, tetap militan sebagaimana para nabi-nabi itu. Jadi militansi kelompok moderat ini yang sedang kita pertanyakan, sedang kita dorong, sedang kita upayakan. Mari kita isi ruang-ruang, apalagi media sosial kan mudah mengisinya itu. Kenapa masih malas gitu? Itu sih kalau saya. Itu. Jadi sebenarnya bukan kata yang sulit ya, tinggal kitanya sendiri yang mau melakukannya atau enggak. Tapi ada satu pertanyaan nih kalau boleh nih, Bib. Mau nanya lagi buat Habib nih. Kalau justru ya pemerintah kita yang justru intoleran atau ekstremis, dan kita rakyatnya nggak punya ruang nih untuk bisa berbuat banyak. Nah, kita bisa lakukan apa sebagai bangsa nih dengan tetap tunduk pada pemerintah? Itu contoh ya. Iya, sebenarnya kan pemerintahan itu adalah implementasi dari rakyat. Dia adalah abdi rakyat. Dia adalah aspirasi rakyat. Maka ketika dia tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, berarti dia telah mengkhianati. Dan karena itu kemudian kita akan menyampaikan kritik-kritik secara konstruktif. Itu poinnya. Dan ini lagi-lagi masuk ke militansi. Biasanya kita pun tidak melakukan berbagai advokasi untuk kemudian toleransi. Karena itu mari kita lebih militan lagi dalam mengadvokasi toleransi di Indonesia. Sampaikan kritik-kritik itu kepada pemerintah. Ya, kemudian cermati undang-undang itu. Agar kemudian pemerintah juga bisa turun tangan. Karena memang kehadiran negara itu sangat sentral ya dalam upaya membangun iklim toleransi di suatu negara. Karena itu ya harus diupayakan. Dan karena itu juga memang kesadaran bernegara itu harus hadir di kelompok moderat ini. Kesadaran bernegara dalam artian dia mengamati juga perkembangan politik meskipun dia tidak berpolitik. Ya. Kemudian dia berturut serta dalam politik kebangsaan. Ketika rame-rame urusan politik dia menenangkan, sehingga pemerintah itu memiliki care kepada kita. Kita dekat dan suara kita didengar. Kemudian juga ikut berperan dalam memajukan kehidupan bangsa. Ketika COVID-19 seperti saat ini, kita ikut juga mendorong orang vaksin, membantu orang yang isoman dan lain sebagainya. Saya pikir kuncinya adalah kemudian bagaimana kita bergerak untuk menghadirkan negara dalam ruang-ruang rajutan toleransi, untuk merajut toleransi. Dan itu tentu dengan ini yang paling penting, dengan semangat yang konstruktif, bukan yang destruktif. Karena itu yang salah satu poin yang membedakan antara kelompok toleran dan kelompok intoleran. Kelompok intoleran itu salah satu cirinya, ketika dia tidak setuju kepada pemerintahan, maka dia akan melakukan makar. Dalam sejarah Islam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika tidak disetujui oleh sebagian umat Islam, beliau dibunuh sebagai pemimpin di masjidnya oleh seorang muslim yang lain yang mengaku juga Islam. Karena dianggap Sayyidina Ali gagal memimpin negara pada saat itu. Nah, itu intoleran. Kalau toleran, dia alih-alih destruktif, dia konstruktif. Bukan membunuh, bukan mencaci, tapi mengkritik, mengadvokasi, melakukan berbagai upaya yang konstitusional, yang diperkenankan secara demokrasi untuk mengubah keadaan negara. Itu sih.
Iya, ketidaksetujuan kita sama apa yang terjadi di sebuah negara atau mungkin negara kita sendiri harusnya membuat kita terbangun untuk mau ikut membangun negara, bukan justru melemparkan isu-isu yang akhirnya menghancurkan gitu ya. Thank you, Bib. Bung Eri, kalau di Alkitab tuh ada kata-kata gini bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan gitu kan ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya sama, kalau misalkan ternyata pemerintah yang katanya wakil Tuhan itu justru membuat hal-hal yang intoleran, bahkan sifat malah menghancurkan gitu loh dalam negara kita sendiri. Apakah kita harus tunduk sama pemerintah kita? Jadi gini, ketika terjadi sebuah krisis di satu bangsa, kita lihatlah historical Alkitab. Maka yang Tuhan cari pertama imamnya, bukan rajanya. Anak-anak Tuhannya. Menurut pandangan saya bahwa Alkitab mengajarkan bahwa tidak meletakkan semua permasalahan di bangsa di pundak pemerintah. Masalah narkoba itu tugas BNN, Depsos, Kemensos, BNPT, terorisme. Kita punya kontribusi. Selama kita hanya bermain di gereja lokal aja, di internal aja, selama kita tidak pernah menempatkan bahwa membangun bangsa, berkontribusi kepada bangsa menjadi salah satu platform keberhasilan dalam pelayanan, maka kita cuma jadi orang-orang yang protes aja, gitu. Diajarkan kok bahwa muara pemuritan tuh kota dan bangsa, udah itu. Jadi semua pemuritan muaranya pasti bangun kota, bangun bangsa. Makanya saya berkewajiban untuk memenuhi panggilan saya bersahabat sama Habib. Bagaimana mungkin kita tidak bersahabat sama umat Muslim, sedangkan Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia? Itu mustahil, dan kadang-kadang kita tidak mau lakukan itu, lalu kita berharap terjadi mujizat. Ini saya ngomong apa adanya, berkali-kali diundang dalam sebuah event doa, skala-skala yang nasional lah. Kita doa Tuhan pulihkan ekonomi, bisnis, semua. Tapi seakan-akan kita kayak berdoa, habis itu nyuruh Tuhan yang merubah. Kita nggak pernah terlibat dalam sebuah pengutusan. Kita bersembunyi di ruang-ruang doa, ruang-ruang penyembahan kita, sehingga kayak saya bersahabat dengan Habib tidak menjadi populer di beberapa anak-anak Tuhan, gitu. Membangun konten dengan Habib tidak menjadi populer, sehingga itu menjadi seperti yang Habib bilang itu nanti menjadi unpopular opinion gitu. Nah, bagaimana? Jadi saya kutip kata-katanya Kak Jo Patiasina. Berharap perubahan di bangsa tidak mau terlibat di dalamnya itu sebuah pengkhianatan terhadap pergerakan bangsa. Saya rasa di situ sih angle-nya sih, Bro. Iya. Gue setuju banget, gila itu. Benar-benar kita tuh selalu nyalahin pemerintah, selalu nyalahin negara, padahal kita sendiri nggak pernah ngambil bagian untuk kita ngebangun negara ini. Kita cuma jago ngomong, sama seperti orang nonton bola. Kita kayak lebih jago daripada pemain bolanya. Kita cuma bisa maki-maki, tapi kita nggak pernah ikut bangun. Justru yang gue suka tadi kata-kata adalah gini, muara dari sebuah pemuridan adalah membangun kota dan bangsa. Udah belum kita nih sebagai bagian dari gereja Tuhan yang katanya dimuridkan, kita ikut turut membangun bangsa kita, bangun kota cinta kita. Ya, itu meskipun nggak ada BNPT, saya sama Habib Hussein akan tetap berkontribusi. Itu bukan, kita nggak meletakkan tugas ini, meskipun resikonya ditanggung masing-masing ya, Bib ya. Resikonya dianggap nggak jelas gitu, bunglon. BNPT kita ambil bagian. Iya. Gitu. Ya, dan sebenarnya kan kalau kita melihat ke sejarah ke belakang kan sebenarnya perjuangan sebagian kelompok toleran itu kan jauh sebelum BNPT ada, jauh sebelum semua kebijakan-kebijakan itu ada. Iya, benar. Nah, tadi kalau kita lihat ya, kalau tadi Habib ngomong bahwa justru kita seharusnya menjadi orang-orang yang mengambil bagian untuk mengambil pikiran konstruktif dan bukan destruktif. Yeri tadi sempat bilang bahwa ya itu justru kita harus punya dampak buat bangsa ini, punya dampak buat kota kita yang kita cintai ini nih. Kalau dari Chris ngedengerin dari kedua argumen ini atau kedua pendapat ini, bahwa kita seharusnya ngambil sikap aktif sebetulnya, jangan cuma pasif diam di dalam, tapi ngambil sikap aktif untuk kita bisa jadi berkat itu sebenarnya untuk bangsa ini. Mas Chris gimana, Mas? Oh ya, setuju banget. Kedua pemimpin kita ini itu dasarnya ada. Bagi kawan-kawan Kristen yang mendengarkan, dasarnya ada. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orangnya, dia berkata bahwa show proper respect, hormatilah setiap orang, love the family of the believers. Kamu kasih juga orang-orang yang sesama, orang-orang percaya juga, orang Kristen. Dan kemudian takutlah akan Tuhan.
dan juga honor the emperor. Maksudnya adalah lo hormati juga nih kaisar gitu kan. Di suratnya kepada jemaatnya. Artinya ketika dia menghormati kaisar saat itu yang sangat jelas tidak mendukung kekristenan ya kan, masih mencurigai kekristenan walaupun katakanlah belum ada aniaya, tapi mencurigai kekristenan nih, ngapain nih orang-orang pada sering ngumpul segala macam gitu kan. Nah, artinya Rasul Petrus mengatakan kamu keluar deh dari lingkunganmu, kamu keluar ke sana dan jadilah rakyat yang baik gitu kan. Lo hormati kaisar kan nggak berarti harus di rumah terus, berarti kan lo harus mengerjakan sesuatu di sana. Dan jelas kurasa Rasul Petrus ketika berbicara hal ini itu juga dalam pikirannya pastinya pernah dengar baca apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia ya, ketika orang-orang Bani Yehuda kerajaan selatan pada masa itu dibuang ke Babilonia, Nebukadnezar. Dan dia berkata kan, sebagai minoritas di situ, mereka praktek agamanya juga pasti beda, kurang gitu kan, karena tidak ada bait suci lagi, dihancurkan Nebukadnezar. Dia bilang, seek prosperity for your city, gitu kan. Jadi, usahakanlah kesejahteraan dari kotamu, saya itu Babilonia, gitu kan. Berarti dimanapun dia berada, nggak harus di Yerusalem saat itu kan. Mereka mimpi, Yerusalem dong, biar kita mayoritas di sana. Yerusalem dong, dekat dengan sesama orang-orang yang seiman dengan kita, gitu kan. Tapi nggak, kamu usahakanlah tempat kotamu, yang artinya itu adalah tempat orang-orang yang menawan dirinya, yang membuang dirinya, gitu kan, mencerabut dia dari sukunya, dari bangsanya, dari agamanya, gitu kan, daerah yang asing. Ketika mengusahakan kesejahteraan kota, artinya tadi seperti yang Bang Yeri katakan tadi, berperan aktif dalam apa? Dalam setiap pembangunan, dalam setiap apa yang dikerjakan oleh kota Babilonia pada masa itu. Dan bagaimana bisa mensejahterakan kota kalau tidak ada kedamaian? Bagaimana mungkin bisa aktif di marketplace dan apapun itu yang ingin dikerjakan kalau tidak ada kedamaian? Kalau isunya bertengkar mulu, saling menyalahkan satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa mensejahterakan kota? Artinya ya berarti kalaupun pemerintah itu tidak memperdulikan kita misalnya, ya kita kan bisa bergerak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena pastinya kita punya mimpi yang sama. Kita kembali ke atas tadi. Kita semua yang ada di sekeliling satu RT, satu RW, satu kelurahan bisa jadi punya mimpi yang sama. Kita misalnya, kita ingin loh kelurahan kita ini bebas COVID itu kan. Ya berarti saling mengingatkan kan, Mas, maskernya dipakai. Atau kemudian Pak RT jemput itu kan, ngecek yang ada di kos-kosan, siapa yang belum vaksin. Nah, sama ya kita, saya belum Pak, saya belum kan gitu. Saya misal begitu gitu kan. Dan ngecek satu sama lain di kos-kosan ini. Kayak kemarin ada yang kena gitu kan, jadi kemudian isoman udah nggak sanggup lagi, ya udah mau nggak mau harus dikirim ke wisma atlet tadi. Itu yang kita kerjakan, mensejahterakan kota dalam arti yang lebih kecil lagi dimanapun kamu berada. Oke. Wah, ini obrolan kita makin menarik aja sebenarnya ya. Kita ngobrolin dari Afghanistan, belajar tentang sejarah, terus juga belajar bahwa yang namanya teroris dan agama itu sesuatu yang berlawanan, dan kita justru jadi belajar juga bahwa yuk kita justru dipancing untuk kita belajar berpikir yang positif, belajar untuk berpikir yang konstruktif dan bukan destruktif. Bib, kalau boleh Bib menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan selama 1 jam ini tentang bagaimana kita bisa menghargai sebuah perbedaan, Bib, apa yang kira-kira bisa simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan? Iya, bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Dia ciptaan Tuhan. Bahwa kita berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda gender, berbeda apapun. Bahkan mungkin setiap umat beragama memiliki perbedaan satu sama lain karena mereka dikaruniai akal dan hati yang independen, yang berdaulat, yang merdeka. Karena itu mustahil kita menolak perbedaan. Menolak perbedaan berarti dia menolak ketentuan Tuhan, keniscayaan yang telah Tuhan ciptakan. Maka itu seperti kamu menghina lukisan, yang paling terhina dan merasa terhina adalah pelukisnya.
Maka ketika menolak perbedaan, yang pertama tersinggung itu adalah Tuhan. Dan ketika Tuhan tersinggung, maka hidup kita tidak akan baik-baik saja akhirnya. Jadi mari kita rajut gitu. Karena bahkan satu orang bisa berbeda antara dia di masa lalu dengan di masa sekarang. Ada orang yang dulunya siap, sekarang jadi tobat. Ada orang yang dulunya pendapatnya seperti ini, kemudian berubah pendapatnya seperti itu. Itu di internal diri kita sendiri aja. Ada perbedaan kan. Apalagi kemudian dengan orang lain, dengan bangsa lain, agama lain, dan perbedaan-perbedaan lain. Karena itu tidak ada jalan lain, jalan keniscayaan, jalan yang harus kita jalani adalah jalan bersama meskipun tidak sama. Wow. Oke. Jalan bersama walaupun tidak sama. Keharmonisan itu yang dibahas. Bro Yeri gimana bro? Apa yang kira-kira bisa lu share sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita? Ya kita kan semua percaya bahwa kemutlakan Tuhan itu absolut. Ya kita nggak membantah bahwa Tuhan itu mutlak. Dan dalam kemutlakannya Tuhan mengizinkan ada begitu banyak hal berbeda termasuk kepercayaan yang berbeda. Lalu siapakah kita manusia menolak perbedaan yang ada di sekitar kita? Ya, waktu kita menolak perbedaan yang ada itu pelecehan terhadap kemutlakan Tuhan itu sendiri. Gitu. Itu sih. Wow. Ya kemutlakan Allah itulah, ya kemutlakan Tuhan itulah justru ya yang harusnya kita bisa mengerti dan karena kalau udah ngerti itu, kita ngerti kenapa sih kita ada di dalam dunia yang berbeda, kenapa kita bisa ada di lingkungan yang berbeda, sebenarnya itu. Jadi pendamai sebetulnya. Mas Kris, gimana Mas? Apa yang bisa Mas Kris share sebagai kesimpulan kita? Ya, aku balik lagi kepada apa yang sudah diikrarkan oleh bapak-bapak bangsa kita, ya, dan merujuk kepada Amos yang berkata bahwa apakah seseorang akan berjalan bersama-sama, tadi Habib katakan kan, apakah seorang akan berjalan bersama-sama kalau tidak sepakat terlebih dahulu. Sejak awal berdirinya bangsa ini, tadi Habib katakan 1908 Sumpah Pemuda itu adalah fondasinya. Kita udah sepakat bersama, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu aja kita pegang, kita udah sepakat bersama dan kita menuju kepada apa namanya masyarakat yang berbineka tunggal ika. Bapak-bapak kita sudah mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. Dan itu dalam kesepakatan satu bangsa, satu nusa, satu bahasa tadi. Nah sekarang teruskanlah kesepakatan itu. Dan kita terus bersepakat untuk bisa berjalan bersama-sama tadi. Bagaimana kita bisa bersepakat dalam bangsa? Kalau secara pribadi kita tidak bisa menunjukkan kalau kita tidak bisa bersepakat dengan tetangga-tetangga kita. Itu aja dulu. Setuju. Nah, teman-teman, saya mau ingetin lagi sebelum saya tutup acara ini, kalau teman-teman di Selasa Berbagi ini mau gabung dan join untuk ngebantu kegiatan sosial di lintas agama pemuda tersesat, kamu bisa kunjungi Yayasan Pemuda Tersesat di kitabisa.com, namanya Celengan Pemuda Tersesat, dan mari kita buktikan kalau kita benar-benar tersesat di jalan yang benar. Ya, kita tadi ngobrol dari sejarah, dari peristiwa yang terjadi di Afghanistan. Mereka 7 suku berantem, kita ada ratusan bukan ribuan suku bangsa, beda bahasa gitu ya. Itu kita dikasih anugerah, dikasih karunia untuk kita bisa hidup bersama, hidup dalam harmoni. Terus kita diingetin bahwa yuk saatnya jangan suka mikirin hal-hal yang sifatnya menghancurkan. Ngapain sih kita saling menghancurkan? Mendingan kita saling mendamaikan gitu kan. Ambil langkah untuk membangun, saling konstruktif, berpikiran konstruktif dan bukan destruktif. Lalu apapun yang sedang terjadi, ya apa yang sedang terjadi, kita mungkin nggak setuju atau mungkin kita ada sifat protes pada pemerintah. Bagian kita seharusnya ngambil bagian untuk membantu. Apa sih yang udah kamu lakuin daripada protes mulu gitu kan? Ambil bagian gitu loh. Kalau dulu Pelita Laura atau beberapa waktu yang lalu di Selasa Berbagi bilang keresahan harus menjadi kesempatan buat kita ikut membangun negeri ini, gitu ya. Dan Mas Kris tadi udah ingetin lagi bahwa apa yang bisa dilakuin sama bangsa kita kalau kita nggak pernah sepakat gitu ya. Tadi kita Pak Amos tadi kan, apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita sendiri nggak pernah mau berjalan damai sama saudara kita sendiri negara ini. So teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa ngingetin kita semua bahwa kita ini satu bangsa, kita ini harusnya bangga dengan perbedaan harus menjadi kekayaan bagi bangsa ini. Thank you banget buat Habib Husun Jafar yang udah jadi tamu kita pada Selasa Berbagi hari ini. Thank you banget buat Pendeta Yeri.
Thank you. Jadi pemandu tersesat dan juga domba tersesat. Menyesatkan pada jalan yang benar pastinya. Lalu juga buat Mas Kris, thank you banget the everyday. So kita ketemu lagi minggu depan. Masih tetap stay tune ya di Facebook Live dan juga GoPlay Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.